Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa nih? Paling sibuk les, ngerjain tugas gitu. Oh, kamu les. Les di mana? Di Gama UI. Oh, Gama UI. Dari kapan? Dari kelas 11. Oh, udah lama ya. Sekarang offline atau online? Offline. Konseling namanya. Nah, ini namanya konseling individu. Nah, konseling itu adalah proses pemberian bantuan dari saya, konselor, kepada kamu klien atau konseli gitu, supaya apa sih terentasnya masalah yang pernah kamu rasa butuh dikonselingkan. Terus adapun tujuannya, tujuan konseling ini untuk membantu kamu supaya bisa mengentaskan masalah kamu. Konseling ini ada yang namanya konselor, yaitu saya, dan kamu sebagai konseli, dan insya Allah kamu terbuka aja ya nanti ya, jadi nggak usah takut misalnya aduh nanti ketahuan lagi apa gitu. Jadi di konseling itu ada yang namanya asas kerahasiaan, jadi kamu tidak perlu takut entar bocorin lagi gitu ya, jadi nggak perlu takut. Jadi ini antara kita aja, jadi nggak apa-apa, silahkan terbuka, nggak usah ragu menceritakan masalah kamu. Seperti itu. Oke, sudah siap ya masuk konseling? Insyaallah. Oke. Di AKPD kan kamu kan saya membaca gitu ya, kamu nulis kamu jenuh, terus abis itu dengan pembelajaran online ini banyak tugas dan ada bahasa I'm still dealing with my mental health. Wah ini, waduh, emang kenapa ini? Nah, bisa nggak kamu ceritain gitu kejenuhan kamu atau mental health yang kata kamu mungkin lagi dealing gitu lah, gitu, lagi kompromi bisa dibilang. Nah, itu maksudnya gimana sih? Silahkan bisa diceritain. Apa ya Bu? Saya tuh emang ngerasa kayak gini tuh udah dari tahun lalu, dari pas pertama kalinya belajar online. Nah terus kayak emang saya kan murid pindahan ya. Nah saya tuh emang dari dulu pas yang di sekolah yang lamanya tuh emang cukup suka nyendiri juga gitu. Jadi kadang mikir juga kayak nggak punya teman gitulah. Terus saya tuh kan dulunya di pesantren. Terus pesantrennya jauh dari rumah, jadi jarang dijenguk gitu kan. Nah jadi saya tuh kayak suka kangen rumah aja gitu. Tapi kalau orang tua saya tuh jenguk saya tuh setiap 2 bulan sekali gitu. Tapi pas kemarin kelas masuk SMA kelas 10 jadi cuma nggak pernah jenguk gitu. Jadi cuma pas perpulangan doang saya pulang ke rumah. Nah terus kayak kalau saya pulang ke rumah juga ya gitu-gitu aja gitu. Kayak suka berantem kayak gitu. Terus saya juga kayak emang gak betah di rumah. Saya lebih betahnya tuh di rumah nenek saya. Oke. Apa ya? Maaf, saya jadi nangis. Nggak apa-apa. Karena ini kita baru ya, baru bertemu. Berarti kamu kelas 11 ya, berarti saya belum sempet ini ya. Ketemu kamu secara tatap muka ya. Iya, aku pindahnya kelas 11 semester 2 Januari 2021. Sebelumnya di pesantren apa? Darussalam Ciamis. Ciamis, oke. Terus ada lagi yang ingin disampaikan? Mungkin bisa dibilang kamu pengennya apa sih gitu selama ini? Apa orang tua kamu merasakan kurang perhatian atau kamu inginnya sebenarnya gimana sih?
Eh, kadang tuh enggak, kan saya tuh udah pernah bilang ya, dari pas saya kelas 9 sebentar. Iya nggak apa-apa. Saya tuh bilang, saya tuh masih umur saya tuh baru naik 16 tahun beberapa hari yang lalu. Saya tuh kelahiran 2005, jadi saya kayak masih muda banget. Saya masuk SD tuh umur 4 tahun. Oh, Masya Allah. Nah terus tiba-tiba mama saya bilang, kamu kan kalau katanya mau gap year, terus gimana? Nah, saya kan bingung, Bu. Kemarin saya dipaksa-paksa suruh beli sekolah, terus saya direnggangin lagi kayak gitu, jadi nggak jelas. Saya nggak tahu maunya apa orang tua saya Itu dulu kamu kan SD usia 4 tahun ya, subhanallah kamu bisa mengikuti loh, itu mah bisa dibilang kamu berbakat sebenarnya gitu. Nah itu maunya kamu atau bagaimana dulu tuh sekolahnya kecepatan? Sekolah 4 tahun tuh gara-gara lihat ibu saya pada sekolah gitu, jadi saya pengen sekolah kan. Terus saya ya udah tuh masuk kayak TK gitu. Nah terus tadinya tuh orang tua saya mau berhentiin, tapi kata gurunya masukin SD aja nggak apa-apa, soalnya punya potensi juga kata gitu. Jadi saya dimasukin SD. Oke, berarti memang sejak kecil orang di sekitar kamu sudah melihat potensi kamu. Mungkin kamunya yang kurang menyadari bahwa kamu itu potensial sebenarnya, berbakat. Tapi kalau yang kamu rasakan tadi, kamu merasa kalau sepertinya kamu tidak bisa mengikuti pembelajaran di MAN ini saja, atau sejak dulu di pesantren? Sejak di pesantren. Pesantren itu berarti level SMP ya? Iya, tapi kan habis itu saya narusin lagi tuh di situ kelas 10. Nah situ saya tuh mulai ngejar lagi kan, soalnya di MTS tuh saya benar-benar kayak pasrah gitu, Bu. Ranking saya tuh kayak udah jauh banget. Nah terus kayak di kelas 10 saya berusaha, akhirnya saya alhamdulillah dapat ranking 6 pas kelas 10 semester 1. Nah ya udah tuh saya emang karena kan kalau SMA tuh perjurusan gitu, terus saya sesuai minat kan ya. Jadi saya minat gitu, saya pengen belajar, pengen nekenin belajar saya. Akhirnya saya alhamdulillah dapat nilai yang bagus. Nah, tapi semenjak semester 2 karena di online, terus juga emang sekolah saya kayak kurang kurang aktif gitu online, jadi emang nurun semua gitu. Nah pas saya kelas 11 semester 1 itu pesantren saya tuh nyuruh pada offline semua kan, suruh pada masuk ke pesantren semua, sedangkan saya sama adik saya tuh nggak dibolehin ke sana karena masih zona merah di Jakarta. Ya udah saya lanjutin di rumah. Nah tapi guru saya yang di pesantren itu, mereka tuh fokusinnya sama yang di pesantren, jadi kayak telantarin gitulah, Bu. Jadi kayak saya nggak belajar apa-apa kelas bahasa semester 1 gitu. Ulangan doang, materinya jarang ada. Ya, makanya kamu akhirnya dipindahkan ke MAN 7 seperti itu ya? Iya. Kira ya, jadi apa sih yang mau kamu lakuin gitu sekarang? Saya nggak tahu, Bu. Kayak saya juga tiap hari bangun kayak ya udah sekolah, habis itu tidur, habis itu nanti makan, les, tidur. Jadi saya tuh kalau ada waktu semua tuh kayak saya tidur ya gak tau, saya kayak ngerasa kayak udah tenaga saya tuh udah kekuras semua gitu, kayak udah capek, kayak pengennya tidur aja, padahal saya nggak mau tidur gitu, tapi nanti tidur gitu. Kalau teman saya emang
nggak punya teman di MAN 7, soalnya kan saya baru terus belum pernah Iya. ketemu. Jadi saya cuma ada 2 yang benar-benar teman sama saya. Di IPS 2? Iya. Ya alhamdulillah belum pernah ketemu tapi kamu udah ada yang klik gitu, itu udah pencapaian sebenarnya, dan kamu harusnya ya bersyukurlah. Insya Allah teman yang setidaknya 2 itu memang yang baik untuk kamu, seperti itu. Nah sekarang kira-kira nih ya, kira-kira apa sih yang bakal kamu lakukan gitu setelah ini gitu, supaya kan bisa dibilang apa sih namanya, tapi kamu sendiri masih bingung apa yang ingin apa harapanmu gitu, apa bagaimana gitu. Sebenarnya saya tuh nggak recommended untuk gap year ya, karena biasanya kecuali gap year-nya itu dia selama gap year itu punya kejelasan tujuan gitu untuk. Iya Bu, saya tuh tadinya kalau misalkan mau gap year, saya mau saya tuh maunya kuliahnya dari saya pas kelas 9 tuh saya tertarik mau ilmu komunikasi kan. Nah, tapi saya juga tertarik sastra Inggris. Saya tuh mau kalau misalkan saya gap year, kan orang tua saya tuh juga bilang kalau kamu mau gap year, mama nggak mau kamu di rumah doang pengangguran, kamu harus belajar. Terus aku bilang iya aku pasti belajar, aku kan pilihannya kalau aku gap year aku maunya kursus bahasa, terus juga ikut kursus pelajaran yang soshum kayak gitu Bu. Aku kalau gap year maunya gitu, ke rumah nenek gitu, refreshing bisa juga. Jadi memang kalau saat jenuh itu pertama itu kamu harus refreshing. Nah yang kedua baru atur prioritas. Misalnya ini sekarang saya ada pelajaran apa, aduh banyak banget tugasnya, mana yang urgent duluan dikerjain. Di mana? Di rumah? Iya di kamar. Oh di kamar, oke. Nah jadi sebelum kita tutup saya mau relaksasi dulu nih ya. Nanti Sarah bisa pejamkan mata bentar. Untuk Sarah yang luar biasa, terima kasih sudah berjuang sebaik mungkin sampai saat ini. Terima kasih telah menjalani hari-hari dan bertahan di saat hidup terasa berat. Ingatlah bahwa Sarah tidak sendiri. Masih ada kakek, nenek, bahkan ibu yang juga tanpa lelah mendukung dan menyemangati Sarah. Maafkan semua orang yang telah membuat Sarah jenuh dan tak memahami makna hidup ini. Hidup ini terlalu indah untuk disia-siakan. Maafkan guru-guru yang telah membebankan banyak tugas, bahkan juga mungkin orang tua dan sekitar Sarah yang memang tidak paham dan yakinkan bahwa Sarah bisa menjalani hidup ini dengan baik. Karena Sarah tidak sendiri. Ingat, silahkan sekarang Sarah bisa membuka mata. Oke. Semoga pertemuan konseling kita hari ini bermanfaat. Bagaimana perasaannya, Sarah? Udah lumayan enak Bu, udah kecurahin semuanya.